Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis kita pada hari ini berjalan dengan sempurna, berjalan dengan baik. Semua ini berkat daripada izin Allah Subhanahu wa taala yang juga mengumpulkan kita bersama-sama di tempat baik ini. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dan apa yang kita niatkan tidak kurang suatu apapun, semua diijabah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pulang dari tempat ini melainkan pulangnya dengan membawa banyak kebaikan, banyak kemanfaatan yang insyaallah mudah-mudahan menjadi pembekalan bagi urusan dunia sampai urusan akhiratnya. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah nasihat para salafun salihin, mereka berkata, jika ada orang yang cinta sama kita, sayang sama kita, baik sama kita, kemudian kita cinta balik sama mereka, kita sayang balik sama mereka, maka itu tandanya di dalam diri kita ada kebaikan. Karena kita gak biarin orang yang peduli sama kita, sayang sama kita biarin mereka begitu aja. Tapi kita nggak bikin mereka menjadi orang yang cinta bertepuk sebelah tangan, enggak. Tapi kita balas dia, kita cinta juga sama dia, kita sayang juga sama dia, kita perhatian juga sama dia. Artinya apa? Kata ulama, itu tandanya dalam diri kamu ada kebaikan. Tetapi kalau ada orang yang benci sama kamu, gak demen sama kamu, musuhin kamu, ngatain kamu, ngambil hak kamu, tapi kamu bisa cinta sama dia, itu tandanya di dalam dirimu ada keistimewaan. Udah ada yang punya sifat ini? Ada orang yang benci kita, gak suka sama kita, gak demen sama kita, ngelukain hati kita, nyakitin perasaan kita, barangkali mengambil daripada hak kita, zalim sama kita, tapi kita bisa sayang sama dia, kita bisa cinta sama dia. Maka kata ulama apa? Itu namanya di dalam dirimu ada keistimewaan. Kamu istimewa karena sifat manusia memang umum, mereka itu senang suka sama yang baik sama dia, umum. Jadi kalau seumpamanya ketemu sama orang baik karena dia baik, itu adalah sifat umum, orang rata-rata manusia baik begitu. Tapi kalau ada orang baik sama kita, sayang sama kita, peduli sama kita, hormat sama kita, tapi kita cuek sama dia, kita acuh sama dia, udah punya teman baik malah diomongin dia, udah punya orang peduli malah dikata-katain dia. Auzubillah min dzalik. Berarti kita orang apa?
Kita orang apa? Kalau sampai ada orang baik, orang peduli, orang sayang sama kita, tapi kita acuhin dia, cuekin dia, gak peduli sama dia, itu artinya hati kita rusak. Itu artinya diri kita gak ada kebaikan di dalamnya. Artinya diri kita gak ada kebaikan. Syuf, ada orang baik tapi ente gak bisa ihsan lagi sama dia. Ada orang baik tapi kamu malah jahat sama dia. Ada orang mau peduli sama kamu tapi kamu malah jahatin dia. Naudzubillah. Kebayang gak seberapa rusak hati orang itu dan seberapa buruk diri orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Maka kamu jangan menjadi orang yang ketiga ini. Kalau mau jadi yang pertama atau jadi yang kedua. Tapi ingat, yang bisa suka, sayang, peduli kepada orang yang jahat sama dia, benci sama dia, itu tandanya orang ini punya khususiyah, kan, punya keistimewaan. Ini sifatnya, sifat-sifat luhurnya orang-orang soleh di tengah kita. Dari mana mereka ngambil keluhuran sifat ini? Mereka ngambil dari junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluhuran sifat ini sifatnya Nabi kita Muhammad. Jadi kita belajar mulai sekarang, ingat, jangan pernah jadi orang acuh. Jangan pernah jadi orang, naudzubillah, apalagi jahat. Naudzubillah, jangan sampai jadi orang yang bisanya menyakiti orang. Karena itu tandanya betul-betul dalam hati kita ada keburukan. Itu tanda betul-betul kalau di dalam hati kita, kita itu memiliki penyakit di dalamnya. Naudzubillah. Ya, paling tidak tetap selalu saya katakan, pilihan dalam hidup kita gak ada jadi orang buruk. Pilihan hidup kita selalu berusaha menjadi orang baik. Maka kita belajar juga, di setiap waktunya kita belajar, kita terus berusaha ingin menjadi orang baik. Terus berusaha ingin memperbaiki diri di dalam kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam muamalah kita kepada agama Allah dan agama Rasulnya, kita juga kepengen terus menjadi orang-orang yang terus-terus berusaha menjadi orang baik. Dan hanya itu pilihan kita. Kita gak punya pilihan yang lain. Jadi kalau dibilang, anak belum bisa, enggak, kamu bisa. Saya gak bisa, lah, kamu bisa. Ada orang yang mungkin pernah lukain kita, zalim sama kita, ngambil hak kita. Kamu bilang, saya nggak bisa maafin dia. Kamu bisa. Pilihannya nggak ada enggak. Karena pilihan bisa, itu pilihan yang datang dari Allah. Adapun pilihan nggak bisa, itu datang dari egomu, datang dari emosimu, datang dari kesombonganmu, datang dari keangkuhanmu. Tapi kalau menjadi orang sabar, menjadi orang tulus, menjadi orang ikhlas, seperti itulah Allah meminta kita menjadi seorang hamba. Aneh maafin, bisa cinta sama orang jahat sama kita, subhanallah. Dan kalau dipikir-pikir, itulah mungkin yang membuat Nabi kita Muhammad suatu ketika pernah berdiri saat jenazahnya orang Nasrani dibawa. Pada saat itu sahabat nanya, Rasul, itu kan cuma jenazahnya orang Yahudi, orang Nasrani, kenapa engkau sampai berdiri bela-belain? Apa jawaban Nabi SAW saat berdiri? Ditanya sama sahabat, karena yang ngantar jenazah itu bukan cuma orang-orang Nasrani, tapi yang ngantar jenazah itu ada malaikat-malaikat Allah. Kalau begitu, kenapa kami dapati engkau menangis, wahai Rasul? Rasulullah netesin air mata. Itu kan cuma jenazahnya orang Nasrani, kenapa kau menangis? Apa jawaban Rasul? Nafsun talaffat min yadi. Satu jiwa sudah terlepas dari genggaman aku, kata Rasul. Malihilah, saya nggak bisa nolongin dia nanti di akhirat. Mahal rahmah. Nasrani,
orang yang enggak beriman sama Allah, orang yang enggak beriman bahkan sama Rasulullah. Tapi Rasulullah punya rahmat sama dia. Kata Rasulullah waktu ditanya kenapa nangis, jawabannya karena jiwa dia telah lepas dari genggamanku. Nanti di hari kiamat aku enggak bisa nolongin dia. Lihat betapa luasnya rahmatnya beliau. Dan kita di sini belajar, menuntut ilmu, mengaji untuk memetik rahmat demi rahmat lalu kita tanamkan di hati kita. Pengen punya rahmat kayak Nabi, pengen punya rahmat kayak orang soleh, pengen punya rahmat seperti rahmatnya orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka orang-orang yang tidak ada dendam dalam hati. Mereka orang-orang yang enggak ada benci dalam hati. Mereka orang-orang yang enggak punya emosi di dalam diri. Karena di mata mereka semua orang adalah orang-orang yang patut mereka cintai. Mereka menganggapnya begitu aja. Semua orang adalah orang-orang yang patut aku cintai. Hada hakikatul rahmah. Ini adalah hakikatnya rahmat. Itu juga yang dinasihatkan oleh guru saya Sayyidil Habib Umar, di mana beliau berkata, kamu enggak akan bisa memaknai kata rahmah kecuali kamu tetap bisa bersikap baik kepada orang yang mencacimu. Kamu tetap bisa tersenyum kepada orang yang zalim kepadamu. Kamu tetap bisa berbuat baik kepada orang yang melukai perasaan. Hadza rahmah. Tetapi jika kamu istilahnya hanya bisa berbuat baik dan bersikap baik kepada orang baik kepadamu, ma huwa hadza rahmah? Bukan ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dialah yang berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Apa ini? Allah bilang apa? Hai orang-orang yang telah melampaui batasnya. Qul, Muhammad sampaikan kepada hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang udah melampaui batas-batas dosanya, batas-batas maksiatnya, batas-batas kelampauan bersalahnya. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan pernah berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Jangan. Kepada siapa rahmat Allah turun? Apa hanya kepada orang yang salat? Tidak. Kepada siapa rahmat Allah turun? Hanya kepada orang yang berzikir? Tidak. Kepada siapa rahmat Allah turun? Hanya kepada orang yang sedekah? Tidak. Lalu rahmat Allah justru Allah berikan kepada siapa? Alladzina asrafu ala anfusihim. Mereka pendosa, mereka pelaku maksiat, mereka yang melampaui batas dalam maksiat. Allah masih katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Apa kata Allah? Kemudian Allah sampaikan kabar gembira kepada mereka, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, sesungguhnya Allah akan menghapusi dosa-dosa kalian tanpa terkecuali. Jami'a, makna jami'a semuanya tanpa terkecuali. Dosa-dosa kita yang dianggap sama Allah melampaui batas, Allah akan ampunin kamu, enggak ada sisa. Karena aku yang punya nama Sang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadza huwa Rabb. Belajar rahmat dari Allah, belajar rahmat dari Rasulullah. Dan kita kalau cuman masih di levelnya baik sama orang baik, namanya ente baik. Tapi kalau ente jadi orang buruk kepada yang baik, na'udzubillah min dzalik. Orang baik, orang senyum, ente jutek. Orang sapa, ente plengosin. Iya. Orang lagi ngomong, ente sibuk ya minum. Di antara orang lagi ngajak ngomong, ente sibuk main HP, ente kira hadza minal adab? Orang ngomong sama kita, lagi ngajak kita ngomong, ya ini berarti kan orang itu natap kita, orang itu ngadep muka kita. Sementara kita ngomong sama dia, oh iya, oh iya. Tapi tangan
mukanya di handphone. Hada laisa minal adab ukhti. Itu bukan bagian daripada adab. Ente nggak ngehargain orang yang mau ngajak ente ngomong. Nanti kalau udah nggak diajak ngomong baru dia aja nggak pernah ngomong sama aneh, dia aja nggak pernah negor aneh, dia aja nggak pernah nyapa aneh. Lah Rasulullah jangan ngomong, dipanggil badannya iltafat jami. Muhammad bukan lebih, Rasulullah nggak ngajarin gitu, dipanggil. Bukan cuman iya, iltafat jami' badani. Beliau membalikkan semua tubuhnya menghadap kepada orang yang memanggilnya. Hada huwa adab, ini adab. Maksudnya apa? Rasa hormatnya Rasul kepada orang yang mengajaknya berbicara. Nah, kita belajar pelan-pelan. Intinya kita terus berusaha menjadi orang yang baik, mau terus menjadi orang-orang baik. Wah, kita kepengen. Nah, insyaallah mudah-mudahan semua yang pulang dari mana? Dari majelis ta'lim, mobil khusus majelis hadrah Basaudan, pulang keadaannya dirubah sama Allah menjadi orang yang lebih baik akhlaknya, lebih baik budi pekertinya, lebih baik hatinya. Insyaallah mudah-mudahan ya kotoran-kotoran nodanya ditinggalin aja semuanya. Kotoran-kotoran mulutnya tinggalin aja semuanya. Di mana? Di sini nggak apa-apa. Nanti disapu sama malaikat. Malaikat nyapuin dosa-dosa kita. Malaikat ngangkatin kotoran-kotoran kita. Diganti sama malaikat dengan apa? Akhlak, ilm, rahmat, maghfirah, inayah, riayah min Maula Jalla Jalaluhu Ta'ala fi'ula. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mau lanjut kajian kita daripada kitab Mukasyafatul Qulub. Sama-sama kita awali majelis kita dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. رضي الله عنا وعنكم وعن سائر الأمة أجمعين إلى أن قال وقال صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا أكثر همه فليس من الله في شيء وألزم الله قلبه أربع خصال هما لا ينقطع عنه أبدا وشغلا لا يتفرغ منه أبدا وفقرا لا يبلغ غناه أبدا وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ألا أريك الدنيا جميعها بما فيها؟ فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بيدي وأتى بواديا من أودية المدينة فإذا مزبلة فيها رؤوس أناس وعذرات وخرق وعظام ثم قال يا أبا هريرة هذه رؤوس كانت تحرس كحرسكم وتأمل كتأملكم ثم هي اليوم عظام بلا جلد ثم هي صائرة رمادا وهذه العذرات هي ألوان أطعمتكم اكتسبوها من حيث اكتسبوها ثم قذفوها في بطونهم فأصبحت والناس يتحامونها وهذه الخرق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت والرياح تسبقها وهذا العظام عظام دوابهم التي كانوا يتنجعون عليها أطراف البلاد فمن باكيا على الدنيا فليبكي قال فما برحنا حتى اشتد بكاؤنا. ويروي أن الله عز وجل لما أهبط آدم إلى الأرض قال له ابن للخراب ولد للفناء. طيب. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi mau ngingetin lagi sama kita. Kemarin yang ikut kajian saya di mana
di Pondok Indah. Kemarin kita sempat mengutip hadis ini ya. Atau ternyata ada hadisnya di sini dikutip oleh Imam Ghazali. Apa hadisnya? Barang siapa yang bangun di pagi hari, keadaannya dunia itu menjadi pikiran terbesarnya. Dunia adalah pikiran terbesarnya. Bangun pagi mikirinnya langsung dunia. Hari ini pesanan apa yang masuk? Baru bangun udah ngomongin pesanan. Ya. Hari ini banyak urusan aneh. Mana? Mau ke pasar, mau di sini banyaknya tukang jualan apa sih? Mau ke pasar, mau beli bahan, katanya gitu. Mau belanja, mau beli peralatan dagangan, misalnya gitu ya. Pagi-pagi baru melek mata, sarapan belum, ngapain belum, udah mikirin, handphone cari. Ada pesanan nggak masuk? Nah, ini tiap hari baru melek mata udah begitu. Nah, apa kata Nabi SAW? Kalau kamu bangun pagi melek mata, maka yang muncul di kepalamu adalah terkait perihal dunia. Maka Rasulullah berikan kepada kita peringatan. Apa kata Rasulullah SAW? Maka di sisi Allah ingat, itu nggak ada artinya apa-apa. Gara-gara apa? Karena kita bangun nggak ingat sama Allah. Nah, ini boleh jadi dari awal bangun Allahnya yang kesekian. Ente udah ngomongin dagangan gobled duha. Ente udah ngurusin urusan kerjaan gobled duha. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi Ahlus Sufi di Baghdad. Beliau orang tajir. Imam Junaid orang kaya. Walakin tiap kali mau buka toko dia udah salat 100 rakaat. Kullama bayam fatih dukan. Tiap kali membuka toko. Yani dia nggak bakal izinin dirinya ngurusin dunia sebelum dia udah ibadah sama Allah 100 rakaat. Kulla yaum. Pak kita mungkin kalau mau 100 rakaat kayak Imam Junaid sulit. Tapi paling nggak mikirin dunia sampai duha. Baik. Kita belajarnya gitu. Aneh nggak mau mikirin dunia, aneh nggak mau ngurusin dunia. Masih kalam li anil dunia, nggak ada obrolan saya di pagi hari membuka pagiku dengan dunia. Illa ba'da duha. Habis saya duha, habis saya munajat sama Allah, doa sama Allah, saya mau. Wa illa, kalau kita nggak sampai begitu, artinya kita nggak mulai pagi kita dengan kebaikan. Wala dzikir, wala wirid, wala syai'. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka apa yang bakal terjadi sama kita? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada kita 4 hal. Bilang Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada kita 4 hal. Apa tuh? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat kita kesusahan yang gak ada putusnya. Susah, sumpah, layang gati abada, susah, gelisah, sumpah gak putus-putus. Pagi itu kerja banyak, girang ngelihat TF, girang, dia ngelihat TF girang, wah big bukti screenshot girang, wah TF masuk ya. Ngecek saldo, alhamdulillah nambah, syukur sama Allah, alhamdulillah. Lakin fi syai' batin, tapi di hatinya ada sesuatu. Karena Allah pasti bikin dia lebih susah. Hatinya gelisah, nggak putus-putus. Sumpah terus nyertain dia nggak putus-putus. 1. Kemudian apa lagi? Wa syughlan la yatafarraghu minhu abada. Dia bakal dikasih sibuk yang nggak ada habisnya. Sampai-sampai mau makan aja susah. Nah, makanya kalau nyari dunia jangan sampai begitu-gitu amat. Kadang-kadang saking ramenya makan aja sampai telat. Kenapa? Saking dibikin sibuk, dia nggak sadar, dipikir hadza nikmah. Allah kasih sibuk begitu, wah nggak berhenti putus. Nah, katanya masih muda, kapan lagi? Makan jam 4. Tahu ente makan apa? Baru bisa makan,
Soalnya dari tadi ramai banget. Nih juga makan sambil halo. Makan sambil halo dia. Sambil masih nerima. Makan tangan kanan, satu tangannya tek tok tek tok tek tok tek tok. Hakadha wa syughlan la yatafarraghu minhu abada katanya. Hati-hati jangan sampai kita begitu ya. Kesibukan enggak pernah ada habisnya. Kemudian apa? Wa fagran la yablughinahu abada. Ingat. Kemiskinan yang mana kemiskinan ini tidak akan mencapai kekayaan selamanya. Makna kemiskinan di sini apa? Makna kemiskinannya itu adalah kamu punya, kamu ada, tapi kamu nggak puas-puas. Yani targetmu selalu meningkat. Yani ente dapat, sebelumnya kamu cuma berharap toko dari kecil, pengen bilang kapan dia punya toko gede, pengen banget. Dapat, begitu dapat kapan dia punya gudang. Habis dapat gudang, kapan dia punya apa namanya? Yani wa faqran la yablughinahu abada. Dia bakal terus merasa dirinya itu enggak ada pencapaian kayanya, enggak ada. Dia terus merasa dirinya kurang. Gimana orang? Orang melihat dia kaya, tapi dirinya sendiri bahkan menganggap tidak. Yani kenapa? Karena kalau kata Al-Imam Abu Sufyan, Gala Sufyan Ats-Tsauri ya, seorang Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata apa? Kalau orang matanya selalu tertuju pada mata orang lain, maka dia akan berada dalam kesedihan selama-lamanya. Yani matanya selalu ngelihat orang. Oh, orang udah punya ini, anda belum. Selamanya ente bakal sedih, walaupun ente punya yang lain, tapi ente sedih. Kamu punya HP, tapi kamu lihat HP orang, wih canggih. Kamu lupa syukur sama HP kamu. Kamu lupa syukur sama HP kamu. Baik, ente punya mobil, ente duduk di mobil, tahu-tahu mobil yang lebih cakep lewat. Wih, wih mobil cakep. Seketika itu juga rasa syukurmu sama mobilmu hilang. Hilang ya, hilang. Tuh, jangan pernah taruh mata kamu pada nikmatnya orang atau pada matanya orang. Jangan. Udah mata kita di mata kita aja. Artinya ngajarin apa? Lihat yang ada di kita aja. Kalau lihat jangan lihat dompet orang, lihat dompet kita. Paham? Gak apa-apa walau sedih yang kebuka cuma 5.000. Gak apa-apa. Masih syukur buka ada. Iya kan? Masih syukur ente buka ada 5.000. Daripada orang lain mungkin buka nggak ada wala 1.000. Baik, itu istilahnya. Tapi insya Allah orang-orang hadrah sih duitnya belum saya sebut udah amin semua nih. Belum disebut udah amin semua. Insya Allah duitnya nggak mutus-mutus. Ya Allah, kalau ada urusan duit nggak ada habisnya. Ya, kenapa saya doain gitu? Kenapa? Karena saya tahu ibu-ibu kalau hari Selasa bangun melek mata, pikirannya nggak sempet mikirin dunia. Pikirannya langsung mikirin hadroh. Ya, subhanallah ya. Yang ada dagangannya jangan ganggu saya dulu ya. Subhanallah. Tepuk tangan sama para pedagang di sini. Masya Allah, tabarakallah. Nikmat. Kalau sampai kamu bukan cuma di hadroh begitu, kamu bisa lebih kaya dari ini. Ya, kalau saya lebih tepuk tangan sama yang nggak punya duit nyampe di hadroh. Itu. Itu lebih tepuk tangan. Nggak punya duit tapi nyampe di hadroh. Itu lebih luar biasa lagi. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan penuhi kebutuhannya. Duit mah nggak ada artinya. Tapi yang berharga itu saat kamu butuh Allah cukupi kebutuhanmu.
itu lebih berharga, walaupun memang kalau punya duit lebih enak ya. Tapi nggak apa-apa. Hakata wa faqran la yablughu ghinah, maksudnya makna kemiskinan yang nggak akan sampai pada kekayaannya, karena dia nggak pernah merasa cukup dengan apa yang dia punya. Nggak cukup hati, mau lebih, mau lebih, mau lebih. Kemudian apa lagi? Wa amalan la yablughu muntahahu abada, dan selamanya kata Allah akan apa? Akan uji dia, akan timpakan dia kepada angan-angan yang nggak pernah ada habisnya. Khayal terus, punya apa, angan-angan terus. Nanti kalau saya punya ini saya mau begini, nanti kalau saya mau begini, udah. Apa itu? Ya? Kalau apa namanya? Kalau dia punya angan-angan terus-terusan, tapi angan-angannya kebaikan, nggak apa-apa. Kebaikan apa? Tentang Allah, tentang Rasul, tentang bersama dengan Nabi, tentang surga, mau jadi orang baik, enak punya angan-angan begitu. Tapi kalau cuman angan-angannya tentang gimana saya kalau kaya, kalau saya punya ini, kalau saya punya itu, syuf. Orang selalu berpikir kalau saya kaya, ada orang bilang gini, Ustazah doain biar uang saya banyak. Kenapa? Biar saya bisa berangkatin ibu saya haji. Mulia nggak Bu? Tapi waktu dia minta begitu saya bilang, kamu bisa berangkatin ibumu haji tanpa harus menjadi orang kaya. Karena ada orang yang tidak kaya bisa berangkatin ibunya haji. Jadi bukan itu puncaknya, bukan itu targetnya. Jadi kalau kamu mintanya kaya, kamu salah. Kamu cukup minta sama Allah, buat aku mampu memberangkatkan ibuku haji. Kalau itu orientasimu. Jadi angan-anganmu sudah mulia, tapi saat harapanmu minta kaya hanya karena alasan ingin memberangkatkan ibumu haji, anta ghalat fil amal, kamu udah salah dalam angan-angan. Tapi kita seringkali terperangkap dalam angan-angan yang kita anggap angan-angan itu baik. Ana pengen jadi orang kaya, terus nanti kalau ane kaya ane bakal berangkatin orang haji, kalau ane kaya ane bakal sedekah, kalau ane kaya ane bakal bangun masjid, kalau ane kaya mulia. Tapi kamu terperangkap dengan dunia di alam angan-anganmu. Yani ente nunggu kapan kaya. Yani kalau ente nggak kaya, ente nggak bisa wujudin itu semua. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada orang, bahkan orang itu miskin sekali. Orang itu bisa dapat pahala bangun masjid walaupun dia miskin. Orang itu bisa dapat pahala ngeberangkatin orang haji walaupun dia miskin. Ala ayyi sabab? Gara-gara apa? Niat di hati. Nah, cuman niatnya mau nunggu kaya baru dia. Nah, ini yang salah. Maka orang yang pagi harinya bangun terus yang dipikirin cuman dunia, maka Allah akan timpa dia harinya kerjaannya angan-angan terus. Makanya akhirnya dapat, begitu dia punya kekayaan, punya rezeki, walau wahid dari angan-angan dia yang dia penuhin. Banyak orang doain biar tanah laku. Begitu tanah laku, mau apa katanya awalnya, nanti insya Allah kalau tanahnya laku ane mau sedekah, ane mau nyumbang. Begitu tanahnya laku, dia sayang, dia gak jadi sedekah. Mau kaya, dia bilang apa? Nanti kalau saya kaya saya bakal semangat di dalam kebaikan. Begitu dia kaya, hubbud dunya aghlabu alaiha. Cinta dunia nyergap dia. Dia lebih dulu dihadang sama hubbud dunianya. Makanya jangan pernah salah. Angan-angan itu seringkali menjebak kita. Berangan-angan baik boleh, tapi fokus sama angan-angan baiknya. Ane menjadi orang yang berangkatin orang haji, atau mau berangkatin orang umroh, atau kamu mau sedekah di dalam masjid, atau kamu mau bangun masjid. Ayam. Gak apa-apa suaranya. Ayam itu suara yang dicinta sama Allah. Ahabbul aswad, di antara salah satu suara yang dicinta sama Allah. Ayam jago. Ayam jago bukan?
Ya, jadi apa? Kita jangan pernah terjebak di dalam pikiran angan-angan, ya. Tapi lebih kepada apa? Lebih kepada berusaha mewujudkan semua yang diangan-angankan. Dan di dalam mewujudkan alainal harakah, kalau kata orang Tarif bilang alainal harakah wa 'alallahil barakah. Itu bahasanya orang Tarif. Alainal harakah wa 'alallahil barakah. Kita cuma perlu gerak. Adapun berkahnya serahin sama Allah. Alainal harakah, ente ngomong doang, gerak kagak. Ngomong doang main begini, gerak gak ada, usaha gak ada, buktinya gak ada. Alainal harakah wa 'alallahil barakah. Ngomongnya gitu orang Tarif. Kita tuh jadi orang gerak dulu. Ini geraknya kagak, ngomong doang. Mau begini, mau begitu, mau begini, la haula wala quwwata illa billah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, pernah satu ketika bertanya kepadaku, wahai Abu Hurairah, mau enggak kamu saya bawa, mau liatin, kata Nabi, mau nunjukin dunia dan semua isinya. Saya mau nunjukin sama kamu, bima fiha, apa yang ada di dalam dunia. Maka dijawab oleh Abu Hurairah, na'am ya Rasulullah, iya saya mau. Dibawa sama Nabi. Fa akhadha biyadi wa ata biwadiyan min awdiyatil Madinah. Dibawa sama Nabi sampai di salah satu lembah, di salah satu tempat, ya, di tempat itu yang ada di kota Madinah. Saat Abu Hurairah sampai di sana, ternyata tempat itu apa? Fa idza mazbalatun fiha. Ternyata itu tempat ibarat kita istilahnya bantar gebang. Sampah dengan tumpukannya semua. Sampah dengan tumpukannya semua. Sebegitu tumpukan sampah, di situ didapati ru'us. Katanya ada kepalanya manusia, adrat, kotoran-kotoran, kain-kain usang, tulang belulang, semua ditumpuk jadi satu. Ini istilahnya di zaman itu ada bantar gebangnya kita gitu. Di tempatnya Nabi ada bantar gebang di Madinah, dibawa ke situ. Kemudian Rasulullah bilang, ini dulu nih kepala-kepala nih yang kamu lihat sama kayak kepala-kepala ente-ente orang yang punya angan-angan, kata Nabi. Sama seperti kepala-kepala kamu yang punya cita-cita, punya harapan, punya kepengen. Tapi apa jadinya setelah itu? Mereka sekarang hanya jadi tulang belulang, nggak ada kulitnya, kata Nabi. Ya, orang-orang itu yang dulu berangan-angan, sekarang cuma jadi tulang belulang, nggak ada kulitnya malah, kata Nabi bilang. Pak, pakaian-pakaian yang ente orang pakai juga sekarang, semua kotoran-kotoran yang ente lihat, katanya Nabi SAW, itu berasal dari mana? Kotoran-kotoran yang ente makan semua. Bekas-bekasnya jadi begini. Syufai. Kotoran-kotoran yang kita makan, bekas-bekasnya jadi begini. Benar juga kalau kita lihat, itu sampah-sampah hasil dari mana? Kotoran makanan kita kan. Oh, lebih parahnya naudzubillah, ada kotoran dari badan kita sendiri yang kita keluarin dari kotoran itu. Subhanallah. Ini kotoran-kotoran ini semua dari makanan kalian dengan aneka warnanya. Mereka semua, kata Nabi SAW, dulu hidup di dunia, waktu dia hidup sibuk nyari kerja buat makan. Tapi lihat bekas makanannya kayak gini semua. Ini Nabi itu kalau ngajarin sahabat, selalu sahabat itu diberikan visualnya. Tuh, dilihat teman-teman. Ente dulu, ente sekarang begitu tamak, pengen ngumpulin apa buat yang kamu makan. Padahal yang ente butuh cuman gak seberapa, tapi ente ngumpulin, syuf lihat sekarang cuman jadi sisa sampah begini doang. Abu Hurairah bingung, liatin, bener juga. Terus itu baju-baju usang, sobek, bekas-bekas peralatan rumah tangga, dari urusan dapurnya, perkakas rumah tangga semua sekarang ente lihat itu sampah. Gak jauh-jauh kan dari apa yang dicari sama manusia juga. Orang kita nyari pengen rumah begini, pengen ini, wah rumah kita harus ada begini, harus ada begini. Kata Nabi, semua itu suatu waktu bakal jadi sampah. Akan ada di sampah. Yang ente beli di mall sekarang, suatu waktu akan ada di sampah. Yang kamu beli di pasar sekarang, yang ente, wah cakep Masya Allah, biasa aja, itu bakal ada di sampah, kata Nabi bilang.
Dikasih tahu sama Nabi. Seindah apapun yang kau lihat indah sekarang, datang waktunya dia hanya ada di tong sampah. Cuma ada di sampah doang kata Nabi. Coba lihat, ente lihat semuanya ini. Ente lihat semua yang ada. Kata Nabi SAW, barang siapa yang istilahnya mau nangis, nangis. Ente mau nangis, kata Nabi bilang sama para sahabat. Lihat Nabi bilang, faman bakian dunia ala dunia falyabki. Siapa orang yang mau nangis karena urusan dunia, sekarang silahkan nangis. Ente nangisin dunia, kehilangan barang ente nangis, kehilangan sesuatu ente nangis, nggak dapetin sesuatu ente nangis. Nah, kalau ente kepengen sesuatu ente nggak dapet, terus ente seselin, nyesel aneh nggak dapet. Ente banyak orang asam lambung sekarang gara-gara gitu. Siapa yang mau nangisin dunia, nangis kata Nabi. Belum selesai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Sayyidina Abu Bakar bilang, Rasulullah ini belum selesai ngomong, kami semua udah pada nangis sejadi-jadinya, nangisin diri kami yang kenapa selama ini sama dunia terlalu berlebih. Rasulullah ngomong belum selesai, kata Nabi yang mau nangis nangis, nangisin dunia. Rasulullah belum kelar gitu udah pada nangis. Nangisin apa? Nangisin ya ternyata kita bodoh banget selama ini. Ya, sampai kadang-kadang Allah jadi nomor kesekian, sampai kadang-kadang aurat urusan nomor kesekian, hanya karena kepentingan hawa kita yang kepengen terus ngikutin dunia. Semua. Ya, maaf, misalnya ente punya baju jahiliyah ente dulu sekarang. Baju jahiliyah kamu sekarang. Mungkin sekarang masih tertata rapi di dalam lemarimu. Mungkin. Tapi akan ada suatu waktu semua pakaian itu hanya ada di dalam sampah. Yang mau saya sampaikan di sini, kita sepatutnya bukan menangisi dirimu karena udah gak bisa lagi pakai baju itu. Tapi patutnya kita nangis apa? Kenapa bodoh sekali saya dulu sampai mati-matian mengejar kamu. Ini bukan ngejar orang. Kayaknya gak connect ini. Ya. Iya dia doang yang gak connect. Ente kamu liatin baju kamu, ente bukan, kalau orang kan nyesel ya Allah, padahal tuh baju masih cakep, sedih karena udah nggak bisa pakai tuh baju, mau balik ke situ nggak bisa ya. Harusnya sedihnya kita bukan tentang karena udah nggak bisa pakai tuh baju, ini kita lurusin sedihnya kita. Lalu apa yang patut kita jadikan sedih? Kenapa saya begitu bodoh dulu terlalu mengejarmu, menginginkanmu, sampai-sampai ya, aduh kadang-kadang celana jeans limited edition. Zaman dulu, yang baju-baju yang gimana-gimana tuh kita punya semua gitu. Mungkin pada punya semua. Kalau saya ngebayangin celana jeans aja kakian udah gatel, ya, berasa kayak dikekang, kayak ada rantai di kaki. Ya Allah, berasa sempit gitu ibaratnya. Subhanallah. Kita patutnya merasa begitu. Kenapa dulu saya sedih banget gitu? Ya. Jadi kalaupun ada baju-baju peninggalan sisa-sisa zaman jahiliyah kita, boleh ada Ustazah, sayang Ustazah mau dibuang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi jadiin itu sebagai cambuk untuk mengingatkanmu bahwa kau pernah berada di titik betapa jauhnya kamu dengan Tuhan. Kau pernah berada di titik betapa lupanya kau kepada Tuhan. Dan berharaplah untuk tidak kembali pada titik itu. Dulu Sayyidina Uwais Al-Qarni pernah dikasih ujian sama Allah, sakit sebadannya, gatel-gatel sebadan. Ini
Terus kemudian orang mengasingkan dia karena dia punya gatal-gatal tersebut. Orang gak ada yang mau dekat-dekat. Dia doa, ya Rabb minta kesembuhan. Tapi dalam doanya lucu. Dia bilang ya Rabb, doa apa? Minta kesembuhan, tapi sisain mungkin kalau kita zaman dulu koin kan ya, duit itu koin. Sisain sebesar koin dari penyakit itu. Ya. Galu ada yang bilang di bawah ketiaknya, ada yang bilang di perutnya, ada yang bilang di mana. Pokoknya dia minta disisain. Yani dia nggak mau disembuhin semua, tapi dia minta disisain ada. Kenapa waktu ditanya? Kenapa ente nggak minta disembuhin semua? Padahal kalau Allah mau nyembuhin semua, Allah bisa nyembuhin semuanya. Tapi kenapa pakai minta disisain? Apa jawaban Sayyidina Uwais? Biar setiap kali aku membuka baju, aku ingat kalau dulu aku pernah sakit, lalu Allah menyembuhkanku. Ya. Ada nih, lihat kalau orang soleh begitu. Saya mau buka baju, tiap kali buka baju ana ingat dulu ana pernah sakit, itu sakit. Tapi kemudian Allah dengan luasnya rahmat dan kasih sayangnya nyembuhin aku. Maka ibaratnya dia nggak berani mau lupa syukur sama nikmatnya Allah SWT. Kadang kita dikasih dulu pun sehat, lalu diuji sakit. Pada saat sembuh lupa kita sama Allah. Waktu sakit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, zikir gak putus, subhanallah. Yang pada sakit misalnya ingat Allah gak putus, begitu sembuh, apa sebegitunya? Maksudnya kita ingat. Nah, kalau ente mau ninggalin segala hal yang mengingatkanmu pada masa-masa silammu, boleh. Tapi untuk apa? Untuk mencambukmu, memotivasimu. Oh, saya pernah berada pada titik rendah itu. Saya nggak mau lagi balik lagi begitu, karena saya tahu betapa rendahnya saya pada saat itu gitu. Betapa tidak ada artinya saya pada saat itu. Rasul SAW nunjukin kepada Abu Hurairah kiasan bahwa dunia itu sebegini nih, dan nggak ada artinya. Semuanya nggak lain-lain ilah sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah jaga kita semua. Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam waktu pertama kali turun ke bumi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, bangunlah di sini reruntuhan. Allah bilang bangun reruntuhan. Artinya apa? Segala yang dibangun suatu saat akan runtuh. Bangunlah reruntuhan di sini. Karena bangunan ini untuk diruntuhkan. Bangunan untuk diruntuhkan, beranak pinaklah kamu untuk kemudian dibinasakan. Tidak ada yang tersisa di dunia ini illallah. Ya. Kata dalam sebuah hadis dibilang pada saat malaikat Israfil meniup sangkakala, tiupan sangkakala yang pertama adalah membinasakan semua yang ada, yang hidup. Semua yang hidup mendengar tiupan sangkakala itu wafat di tempat, semua meninggal. Ya, tidak ada satupun yang hidup. Allah kemudian berseru Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya, ada lagi nggak yang tersisa di sini? Nggak ada yang nyaut, orang nggak ada yang suara. Siapa lagi yang tersisa di sini? Nggak ada yang nyaut. Siapa lagi yang tersisa di sini? Nggak ada yang nyaut. Allah sendiri yang jawab. Allah. Cuman Allah doang. Tiupan sangkakala yang kedua kita tahu kan menghidupkan semua yang mati dari zamannya Nabi Allah Adam sampai akhir kiamat. Semua bangkit lagi hidup, digiring kepada mahsyar. Wahakala. Nah ini dunia yang kita selama ini mati-matian dalam mencarinya. Naudzubillah min dzalik. Wa qala Daud bin Hilal maktub fi sahfi Ibrahim alaihi salam, ya dunya man ahwanak 'alal abrar alladhi tasanna'at wa tazayyanat lahum anni gadhaftu fi qulubihim bughdak was-sudud 'ank wa ma khalaqtu khalqan ahwanu 'alayya mink kullu sha'nuk saghir wa ila al-fana'i yasir gadaitu 'alayka yawm khalaqtuk an la tadumi li ahad wa la yadumu laka ahad
wa in bakhala bika sahibak wa syahalik tuba lil abrar alladzina attala'uni min qulubihim 'ala ar-ridha wa min dhamirihim 'ala as-sidq wal istiqamah tuba lahum ma lahum 'indi minal jaza' idza wafadu ilayya min quburihim illa an-nur yas'a amamahum wal malaika hafuna bihim hatta ablughuhum ma yarjuna min rahmati. Daud bin Hilal pernah berkata, maktub fi sahfi Ibrahim, katanya tertulis di dalam suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, kalau nabi-nabi terdahulu selain nabi 4 yang diturunkan Alkitab, Zabur, Taurat, Injil, Quran, selainnya itu para nabi menerima juga, ya, lembaran-lembaran yang disebut dengan suhuf namanya. Pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim juga menerima suhuf. Di dalam suhuf itu tertulis, apa yang tertulis? Hai dunia, betapa hinanya engkau. Katanya bagi orang yang mana? Bagi orang-orang pilihan yang berbakti. Orang-orang pilihan aja. Dunia hina bagi yang dipilih. Tapi bagi yang gak dipilih, dunia azim. Dunia punya kedudukan. Dunia punya tempat. Bagi siapa? Bagi mereka orang hina. Ente, kata Allah, nih ngomong sama dunia, pura-pura cakep, pura-pura berhias untuk mereka. Padahal sesungguhnya aku Allah menanamkan kebencian di hati orang-orang yang nganggap kamu gak ada apa-apanya. Paham? Dunia tinggal berhias gak kelar-kelar. Ibaratnya kayak perempuan dandan tiap hari tapi gak ada cowok yang sama dia. Kesian gak? Kesian. Tiap hari bergaya sana sini tiap hari, tapi orang-orang gak ada yang lirik dia, gak ada yang demen. Kesian apa enggak? Kesian. Biasanya tuh kalau begitu, perempuan begitu salah dandan. Dandannya di depan orang-orang tagak, orang-orang bertakwa, orang-orang lempeng, orang-orang bener, siapa yang mau lirik dia? Betul nggak? Tapi begitu dia berdandan di depan orang bengis, orang bejat, orang ngaco, ada harganya dia, ada nilainya dia. Fadunya tazayyanat kullawagab, dunia tiap hari berdandan. Di hati orang-orang bertakwa dandan aja. Ente mah maliki main deh, ente nggak ada nilainya buat ane. Kalau orang bertakwa. Tapi bagi orang yang kebetulan cinta dia, demen sama dia, apa? Ngelihat ada yang berhias, berdandan, hilaflah dia. Istilahnya diempanin tiap kali sama dunia dandan, katanya. Aku Allah nanemin kebencian di hati mereka. Arti kalau ente udah mulai sama dunia tuh udah, aneh mah sama dunia udah biasa aja. Dulu himmati kayak nggak habis-habis ngejar, sekarang sih sudah biasa aja sama dia. Nah, berarti Allah Subhanahu Wa Taala yang nanemin perasaan itu di dalam hati. Nah, ini kamu ngelihat dunia ada biasa aja, nggak ada spesialnya, biasa aja. Subhanallah. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala bilang, aku tidak pernah menciptakan sesuatu makhluk di dunia ini ibarat yang lebih hina dibandingkan engkau. Selama aku menciptakan makhluk, Allah ciptain semesta. Kalau kita bilang semesta Big Bang, indah apa enggak? Indah enggak? Bagus enggak tuh? Bulan, bintang, indah. Allah enggak celak itu. Tapi begitu dunia, aneh gak pernah ciptain sesuatu yang lebih hina dari kamu. Itu dunia. Kata Allah, saya gak pernah nyiptain sesuatu yang lebih hina dari kamu. Kata Allah, segala sesuatu urusan yang berkaitan denganmu itu kecil. Nanti kita belajar di sini. Oh, kenapa kalau punya masalah di dunia kita kalut, kita bingung, kita ketakutan, kita sampai apa? Sampai kadang-kadang stres. Ada yang sampai gila. Berarti nganggap dunia terlalu berlebihan. Iya apa tidak? Iya.
Tapi kalau nganggap kecil, begini doang, iya, nggak masalah, nggak pusing, biasa aja. Kenapa? Karena kata Allah segala sesuatu yang terjadi di dunia kecil. Saya waktu dapat kabar Instagram saya dihack, saya lagi jalan, saya ditelepon. Udah tahu belum Instagram dihack? Instagram dihack. Iya. Kenapa? Coba lihat sekarang. Begitu dilihat, yang ditakutin bukan terkait Instagram. Saya udah pasrah. Instagram itu dulu nggak ada. Kemudian dia ada. Followernya saya maksudnya udah sekian. Dulu nggak ada. Lalu Allah buat ada. Saya tidur nyenyak. Saya nggak tidur mikirin orang ketipu. Saya cuma takut itu doang. Jadi kalau ditanya kepanikan saya terkait Instagram, saya nggak panik sama tuh Instagram. Kalau dia hilang, ya udah. Segala sesuatu yang sebelumnya nggak ada, kenapa harus distresin? Ada, karena sebelumnya tiada. Kalau dia nggak akan bisa kembali, saya cukup membangun ulang lagi. Pengikutnya gimana? Serahin aja sama Allah. Mau berapa lagi yang ikut terserah. Kalau Allah mau, Allah bisa. Saya mah kalau doa sama Allah percaya diri banget. Ya Allah, itu manusia ngajakin ke dunia bisa dapat follower puluhan juta. Saya ngajakin ke kamu. Kamu mau bawa orang berapa ke saya? Itu mah urusan Allah. Orang ngajakin ke setan puluhan juta yang follow. Saya ngajakin ke kamu ya Rabb. Saya ngajakin kepada kekasihmu ya Rabb, kau mau bawa berapa pengikutnya? Itu adalah hakmu. Kau yang menggait mereka untuk sampai kepadamu. Simpel aja. Saya tidur, orang tinggal nanya, Instagram gimana? Ya gitu deh. Ya gitu deh Instagram ya. Kita usaha. Mana trukal harakah, kita nggak pernah ninggalin harakah, kita nggak pernah ninggalin usaha, kita usaha. Walakin kullu ala Allah, semua serahin sama, nggak gara-gara itu nggak bisa tidur, nggak malihila, ngapain sampai begitu? Urus semuanya serahin sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Paling enak kayak gitu urusan. Hada dunia tadinya nggak ada. Kata Allah, segala sesuatu yang menyangkut urusan di sini itu kecil. Berarti kalau kita belajar di sini, saya juga beranggapan ya Instagram dihack kecil. Apapun yang terjadi di sini, kata Allah kecil, ya udah kecil. Wa kullu mas'alatuna saghirun indallah. Berarti semua masalah kita selagi itu berlaku di sini itu kecil di mata Allah, nggak ada artinya. Jadi ya udah kita juga belajar nyikapin semua masalah maluh kabir, nggak ada. Semuanya kecil. Yang besar tuh masalah apa? Kalau itu nyangkut akhirat, itu masalah besar. Ente ketinggalan pahala, itu masalah besar. Kamu kehilangan kebaikan, itu masalah besar. Ente tidak tergerak hati mau datang ke tempat kebaikan, ada masalah besar. Ente nggak bisa khusyuk di dalam doa, ada masalah besar. Ini masalah besar. Kenapa? Karena ini kaitannya antaramu dengan Allah, antara ibadahmu, antara akhiratmu. Kalau dunia nggak ada masalah yang besar. Semuanya nganggap itu semua. Ini kata siapa? Allah berkata di dalam sahifahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, katanya nggak ada masalah di dunia yang besar, semuanya kecil. Jadi mulai sekarang ibu-ibu kalau punya masalah ngomong apa? Kecil. Urusanmu semua dan semua masalah itu akan kembali binasa. Sama kayak kita yang suatu waktunya bakal binasa, maka semua masalah itu akan juga binasa. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, aku putuskan untuk menciptakanmu. Karena apa kata Allah bilang? Karena engkau tidak akan kekal untuk seseorang pun.
Saya sengaja ciptain kamu karena saya tahu kata Allah sifatnya dunia nggak ada yang kekal buat siapapun. Kamu punya apa juga nggak ada yang kekal yang kamu punya karena semuanya bakal tadi yang udah digambarin sama Nabi dalam hadis. Yang kita punya sekarang sewaktu-waktu akan ada di Bantar Gebang. Iya apa tidak? Yang kita punya bisa waktu nggak tahu tahun ini atau naudzubillah tahun kapan kita nggak tahu. Tapi yang pasti dia begitu sifatnya. Jadi jangan pernah naruh cinta sama dunia, jangan pernah kita taruh tuh di dalam hati kita cinta kepadanya. Nggak ada yang kekal, tidak seorang pun bakal kekal dan dunia nggak akan kekal. Ya, jadi kalau mau taat sama Allah yang maha kekal. Jadi kenapa? Meskipun yang punya kamu, hei dunia, Allah, itu orangnya pelit dan kikir sekalipun. Walaupun yang punya kamu, kata Allah, hei dunia, walaupun yang punya kamu orangnya pelit dan kikir, tetap sewaktu-waktu kamu akan binasa. Jadi nggak ada artinya juga jadi orang kikir ternyata. Disimpenin terus hartanya, dijaga terus miliknya, tapi subhanallah dia pikir dengan pelitnya, dengan kikirnya hartanya akan terus ada. Padahal justru yang begini paling cepat hilangnya. Allah udah kasih contoh dari Qarun. Qarun apa yang dia nggak punya? Semua Qarun punya. Sampai katanya ente tahu? Qarun dari kayaknya Qarun. Qarun punya makhzan, gudang. Gudangnya dia itu isinya emas, perhiasan semua. Gudangnya si Qarun. Itu kunci gudangnya, saking gedenya gudang. Kunci gudangnya, gembok ada kuncinya. Kuncinya saking gedenya itu gudang, kuncinya perlu digotong 70 orang. Ini bukan gemboknya, kuncinya. Ente hitung sendiri, bayangin kalau kuncinya yang ngotong 70 orang, gudangnya segede apa? Ente pikir sendiri. Pelit Qarun, luar biasa pelitnya, kaya, tapi sama Allah dibinasakan sekejap mata, masuk ke tanah, sama semua hartanya, habis gak bersisa. Walau wahid menikmati dari kekayaan Allah. Jadi di sini kita sadar, iya, mau pelit tuh buat apa juga. Jadi orang pelit tuh sama apa? Pelit nggak ada yang dibolehin pelit. Pelit cuman boleh sama apa? Yang waktu itu saya bilang kitab. Artinya itu juga bukan nggak boleh minjemin, cuman lebih bertanya kapan dipulangin. Kalau ada orang minjem handphone, tanya nggak kapan dipulangin? Pinjam dong handphone, mau nelfon, tanya nggak kapan dipulangin? Sayang ente sama handphone kan? Iya, kalau handphone kita tanya kapan dipulangin. Yang ada orang minjem bentaran ente liatin. Kalau handphone diliatin kapan kelarnya? Iya, kapan pulang, cepetan pulangin, cepetan katanya. Banyak rahasia soalnya. Ya, banyak rahasia, subhanallah. Pinjam handphone suami kapan-kapan. Ente baru nelfon sebentar suruh cepetan pulangin. Pulangin. Hakata orang pelit. Jadi kita nggak ada gunanya jadi orang pelit sama dunia. Orang-orang yang beruntung kata Allah Subhanahu wa taala, yang aku pilih untuk taat kepadaku, yang aku pilih untuk terus mengejar ketaatan kepadaku, yang aku pilih untuk selalu ada di hati mereka ingin menggapai ridhaku. Orang yang beruntung mereka yang istiqomah konsisten di dalam mengerjakan kebaikan terhadapku, kata Allah. Siapa lagi orang beruntung? Orang beruntung mereka yang gak ada balasannya kecuali di sisiku. Nah, itu orang beruntung. Yang lainnya enggak. Jadi insyaallah Allah jaga kita semua. Ya Allah lindungin kita semua dari ketamaan pada hubbud dunia. Amin ya rabbal
alamin. Insyaallah apa yang kita pelajari bermanfaat untuk saya pribadi juga tentunya untuk ibu-ibu semua yang hadir. Kita bacakan suratul Fatihah pada hajat dengan niatnya masing-masing. Tolong airnya dibuka jadi nggak ada yang minta air lagi. Ya, airnya dibuka. Saya udah bilang semua di majelis insyaallah doanya rame-rame, kita minta dengan keberkahan ramai-ramai, doa bersama, kita minta semua apa yang kita hajatkan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit niat sakit, yang mau hajat lain mudah-mudahan ala hasabul yaqin wa ala hasabun niyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas isfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa'anna wa anhum jami'an kulla ta'bin syadid waqfina waqfihum minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshil adid waj'alna ya rab nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal mawhibil أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ماء زمزم يقرئكم السلام وعلى من وطالبها وعلى من سيد الحبيب ومن سلفنا الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.